marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum fi qanah MK Official. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Tabarakallah, masya Allah. Memang patut senantiasa segala tasbih, segala syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik dua dunia, Sang pencipta alam semesta, Sang Maha Kuasa ialah Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa melimpahkan segala karunia, Tuhan yang satu dan tiada tandingannya. Namun, dalam satu majelis tiada berkah dan kurang berkah kiranya jika tiada sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Revolusioner Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diaku oleh umatnya fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hai sahabat santri milenial, perkenalkan, nama saya Niswatul Mufidah dan biasa akrab disapa Niswa. Kali ini tema podcast kita adalah tentang psikologi puasa dan akan dibersamai oleh narasumber kondang. Beliau merupakan lurah pondok pesantren Manabiul Quran Melati Rahayu dan Budi. Sebelumnya Niswa ada pantun nih. Beli roti hati di kota Lembang. Di sini ada Mbak Purwati dari kota Jombang. Penasaran kan? Ayo langsung saja kita ngobrol santai bersama beliau kali ini. Assalamualaikum Mbak Purwati. Waalaikumsalam Mbak Niswa. Selamat pagi dan semoga pada acara kali ini bisa dibawakan dengan sangat santai ya Mbak Purwati terkait tentang psikologi puasa begitu. Oh ya, sebelumnya gimana kabarnya nih untuk puasa keempat kali ini? Alhamdulillah, dari awal puasa hingga puasa keempat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah juga kita dikasih kesehatan sehat walafiat begitu. Mengenai tentang psikologi puasa ya Mbak, marak sekali di kalangan umum, bahkan khalayak ramai, dan bahkan sudah menjadi rahasia yang sangat-sangat umum gitu ya. Terkait tentang puasa dijadikan sebagai salah satu syarat sebagai penggugur kewajiban gitu. Padahal kan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan di puasa bulan Ramadan seperti itu. Nah, dipandang dari sisi psikologisnya itu seperti apa ya Mbak Pur? Oke, baik, terima kasih Mbak Niswatul Mufidah. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman milenial perlu nih diketahui bersama bahwa puasa itu sebenarnya tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, akan tetapi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, terutama ketika kita pandang dari segi psikologisnya. Memang puasa Ramadan ini adalah ajang di mana bulan yang datang penuh dengan makna, penuh dengan berkah, yang mana banyak orang yang mungkin tidak mengetahui nih Mbak Niswa, belum mengetahui apa sih sebenarnya makna dari bulan puasa ini begitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai manfaat bulan Ramadan, manfaat puasa Ramadan, akan ada banyak sekali manfaatnya teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas dari manfaat puasa Ramadan berdasarkan perspektif psikologi. Jadi, yang pertama itu ketika datang bulan Ramadan sebenarnya bisa meningkatkan imun kita, bisa meningkatkan suasana hati kita, dan bisa membuat energi positif untuk kita begitu. Kenapa demikian? Karena ketika datang bulan Ramadan, secara keseluruhan umat muslim sedunia itu akan menyambut dengan rasa senang. Nah, rasa senang ini akan menimbulkan yang namanya hormon dopamin atau hormon happiness, di mana hormon dopamin itu bisa meningkatkan rasa kebahagiaan kita. Nah, otomatis ketika hormon dopamin naik, imun kita juga akan naik, begitu. Terus kalau untuk rasa bahagia sendiri ya, bisa nggak sih Mbak kalau semisal kita nih untuk meningkatkan rasa bahagia bisa mendengarkan sholawat, mendengarkan lagu-lagu Islami, bisa nggak sih Mbak kayak gitu tuh? Nah, bisa banget teman-teman.
teman-teman santri milenial bisa banget loh, kita itu bisa meningkatkan rasa kebahagiaan dengan menyambut bulan suci Ramadan dengan bersenandung salawat atau kita menyanyi lagu-lagu Islam begitu. Nah, salah satu contohnya salawat yang sering banget kita nyanyikan, kita lantunkan adalah Ramadan, tentang Ramadan. Yaitu seperti ini, saya contohkan ya. Iya, gimana tuh, Mbak? Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Masya Allah, seketika saya langsung bahagia nih dengar suaranya Mbak Pur yang Masya Allah. menggelagar dunia dengan begitu indahnya. Oke, bisa dilanjut lagi Mbak Pur. Santri milenial, manfaat yang kedua adalah di mana bulan puasa atau puasa Ramadan ini bisa meningkatkan rasa self control kita atau kontrol diri, di mana kita semua tahu bahwa ketika kita berpuasa itu kan kita menahan diri dari rasa haus dan juga rasa lapar begitu. Nah, akan tetapi sebenarnya cobaan atau pengorbanan yang sangat berat ketika bulan Ramadan adalah kontrol diri, di mana banyak sekali ini yang mungkin belum diketahui oleh sahabat santri milenial, bahwasanya ketika bulan Ramadan itu banyak dari kita yang mungkin masih menggibah, masih menggunjing orang lain, masih membuat perbuatan-perbuatan yang negatif yang tanpa kita sadari. Nah, itu ketika bulan Ramadan sebenarnya ajang bagi kita untuk meningkatkan self control atau kontrol diri, dimana kita bisa nih janganlah ketika puasa mengomongkan orang lain, membicarakan orang lain. Nah, itu kan bisa mengurangi pahala kita juga ya begitu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah detox emosi negatif. Perlu teman-teman ketahui bahwa mungkin selama kurang lebih 11 bulan kita itu sudah disibukkan dengan segala persoalan, segala permasalahan duniawi, yang mana terkadang kita lupa nih akan kehidupan kita di akhirat begitu. Nah, di sini di bulan Ramadan ini adalah ajang yang sangat spesial, di mana kita bisa meningkatkan atau mendetoks emosi negatif kita. Dengan cara seperti apa sih? Nah, sebenarnya kalau detox emosi negatif itu kita bisa nih menyeimbangkan antara persoalan dunia dengan persoalan di akhirat begitu Mbak Niswa. Terus semisal contohnya kayak gimana sih Mbak Pur keseimbangan antara di dunia sama di akhirat gitu, biar teman-teman milenial tuh lebih paham lagi gitu. Oke, baik begini ya teman-teman milenial, bahwa ketika bulan Ramadan itu kan banyak sekali di masjid-masjid atau di masyarakat yang mengadakan pengajian atau tadarus Al-Quran bersama, atau kita bagi-bagi takjil. Nah, di situ kita kan bisa seiring kita mendetoks emosi negatif kita juga bisa mendekatkan diri kepada Ilahi Robbi begitu. Dengan kita berkumpul bersama orang-orang yang positif, emosinya yang positif di pengajian, nah secara otomatis emosi negatif kita lama-kelamaan itu akan terkikis begitu. Nah, kalau semisal dalam satu perkumpulan nih ya Mbak Pur, ada seseorang yang mempunyai emosinya itu negatif, tapi dia berteman dengan si emosi positif gitu. Terus cara kita memberitahu gitu agar si emosi negatif ini kembali positif lagi itu seperti apa ya Mbak Pur? Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya kita itu ketika berkumpul dengan orang-orang yang emosinya itu positif, secara otomatis emosi yang positif tersebut bisa nih mentransfer atau bisa ditransfer ke si yang punya emosi negatif. Begitu teman-teman. Jadi sangat perlu banget nih teman-teman santri milenial untuk berkumpul, untuk bersama-sama menggiatkan kegiatan bulan Ramadan, entah itu pengajian, entah itu bagi-bagi takjil, atau mungkin melakukan pengabdian di TPQ-TPQ begitu. Itu kan sangat bermanfaat sekali begitu.
Terus untuk manfaat selanjutnya nih, apalagi ya? Gitu. Nah, sudah kepo kan manfaat selanjutnya apa sih? Jadi teman-teman nih, manfaat selanjutnya adalah puasa itu ternyata bisa menurunkan tingkat stres seseorang. Kok bisa gitu ya Mbak Pur? Iya. Padahal puasa loh. Padahal puasa ya. Heeh. Jadi teman-teman, tanpa kita sadari, kita itu pola makan ketika kita berpuasa Ramadan itu kan diatur nih, yaitu sebelum subuh atau sahur dan juga ketika maghrib atau Iya, benar. ketika kita berbuka puasa. Nah, pola makan yang sudah teratur seperti itu secara tidak langsung itu menumbuhkan hormon yang namanya hormon kortisol. Di mana hormon kortisol ini adalah hormon yang tugasnya untuk mengurangi tingkat stres pada seseorang begitu. Seperti itu. Nih, selain ditunjang dari makanan yang kita konsumsi, terus jadwal makan kita yang teratur, bisa ditunjang dari apa lagi tuh Mbak Pur? Oh, sangat banyak sekali ya kalau ini. Iya. Salah satunya aja gitu. nggak Oh, apa-apa. salah satunya Iya, mungkin dengan sholawat mungkin ya. Sholawat. Atau kita bisa nih sambil melakukan podcast begini kan bisa menurunkan ini ya rasa stres gitu ya. Iya, Jadi bener-bener, kita bener-bener. berbagi ilmu, Iya. kita saling sharing, itu juga sangat bermanfaat sekali teman-teman. Nah mungkin sahabat milenial akan kami ajak untuk sholawat bersama biar nggak terlalu stres nih mikir Iya, dunia bener. terus, mikir tugas terus. Jadi kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat begitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bersalawat sallallahu wasallam. Iya, boleh, Ya, boleh, oke. boleh banget. Ya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Masya Allah, terdengar begitu indahnya suara Mbak Purwati ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya masih ada manfaat lagi kah lainnya untuk puasa di psikologinya? Oke, jadi ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali, tapi pada kesempatan hari ini saya akan untuk yang terakhir nih teman-teman. Teman-teman santri milenial bahwa puasa Ramadan itu ternyata bisa menumbuhkan dan juga mengasah rasa empati kita kepada orang lain. Kok bisa gitu Mbak? Padahal posisinya kita lagi puasa, kita lagi nahan lapar, nahan dahaga ya kan. Kita lagi lemes, lunglai lesu kayak gitu, bisa gitu kita berempati dengan orang lain. Dan ternyata survei membuktikan bisa. Jadi teman-teman, ketika kita berpuasa itu tanpa kita sadari kita akan merasakan mungkin rasa lapar dan rasa haus, menahan segala sesuatu yang kita inginkan, begitu. Nah, tanpa kita sadari dengan kita berpuasa itu bisa menimbulkan empati. Kenapa demikian? Karena kita bisa nih merasakan, oh iya, ternyata ada masih banyak orang yang mengalami mungkin kehidupannya tidak sebaik kita. Mungkin mereka yang di luar sana ada beberapa orang yang mengalami kelaparan atau kesusahan dalam makan, kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, dari situ kita bisa berempati dan bisa merasakan apa yang mereka rasakan secara tidak langsung begitu. Dan juga ternyata di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan rasa syukur juga loh ternyata. Kenapa? Karena ketika misalkan nih, ketika kita berbuka puasa, itu kan setelah seharian penuh kita menahan lapar, menahan haus, dan ternyata ketika berbuka itu kita disuguhkan dengan berbagai suguhan makanan. Ternyata ketika kita berbuka puasa, minum air pun itu terasa sangat nikmat, dan disitulah muncul rasa bersyukur begitu teman-teman. Jadi
mungkin itu manfaat dari puasa perspektif psikologi teman-teman santri milenial. Semoga teman-teman santri milenial di sini puasanya lancar, diberi keberkahan dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif begitu. Baik, terima kasih Mbak Pur atas waktunya, atas kesempatannya dapat mengobrol dengan Mbak Pur yang sangat sekali dan sangat banyak sekali menyimpan ilmu dan salah satunya dibagikan di podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semua. Waktu tak akan berputar kembali, tapi ia menyimpan memori untuk diingat lagi. Benar bukan? Nah, memang seperti itu. Dan kita mampu memetik banyak sekali hikmah di puasa kali ini. Salah satunya memang yang disampaikan oleh Mbak Pur sendiri tentang mengontrol stres kita, self control diri kita, detox negatif dari emosi kita sendiri, bahkan kita bisa menyalurkan emosi positif kita kepada teman-teman kita seperti itu. Begitu. Baik sahabat milenial, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Syukran kasiron. Thanks and see you again. And don't forget to subscribe, like, share, and comment channel kita MK Official di YouTube. Jangan lupa, oke? Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Mas Yai Channel, oke? Jangan lupa dua-duanya ya. Baik, kita akhiri dengan salam bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.